Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Kita mulai menapaki serial buku ketiga Pendekar Pulau Neraka dengan judul Lambang Kematian. Siapkan dirimu kisanak, kita akan memasuki dunia persilatan yang penuh intrik dan tipu daya. Seekor kuda putih tampak tengah dipacu dengan cepat memasuki daerah perbatasan Kadipaten Jati Anom. Penunggangnya seorang laki-laki berusia sekitar 50 tahun. Dia berpakaian indah yang terbuat dari bahan sutra halus dan bersulam benang emas. Rambutnya panjang tergelung ke atas dengan anak-anak rambut yang meriap tiup angin. Hea! Hea! Laki-laki itu menggebak kudanya lebih kencang lagi. Sementara debu-debu yang mengepul oleh kaki-kaki kuda itu bertambah banyak berterbangan. Tidak sedikit pun dia memperlambat lari kudanya meskipun sudah memasuki pusat kota yang ramai. Hal itu tentu saja menarik perhatian semua orang yang memadati jalan utama Kadipaten Jati Anom. Tapi nampaknya tidak seorang pun yang berani menegur, apalagi sampai menghentikannya. "Cepat buka pintu!" seru laki-laki itu ketika hampir sampai ke pintu gerbang sebuah bangunan besar dan berpagar tembok batu tebal yang tinggi dan kokoh. Sebentar saja, dua orang penjaga pintu gerbang segera membuka pintu yang terbuat dari kayu jati yang tebal dan keras. Bunyi bergerit terdengar saat pintu gerbang itu terkuat. Dan tanpa memperlambat lari kudanya, laki-laki berpakaian indah itu langsung menerobos masuk. Sedangkan dua orang penjaga pintu gerbang hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya saja. Huap! Laki-laki berusia sekitar 50 tahun itu langsung melompat turun dari punggung kuda putihnya begitu sampai di depan tangga yang menuju ke serambi depan dari bangunan itu. Tampak beberapa orang yang berseragam dan membawa tombak panjang langsung berdiri berbaris dan memberi hormat. Laki-laki itu terus melangkah dengan tergesa-gesa menaiki anak-anak tangga yang menuju serambi depan yang luas dengan pilar-pilar besar menyangga atap. Langkahnya terus terayun melintasi serambi yang berlantai batu pualam putih berkilat. Seorang laki-laki tua yang memakai jubah warna kuning dengan kepala botak menyambutnya dengan membungkukkan badan. Tangannya tidak berhenti mengelus-elus janggut putih yang panjang menutupi lehernya. "Di mana Adipati Rakonda?" tanya laki-laki itu dengan napas tersengal memburuh. "Gusti Adipati berada di taman belakang, Gusti Panglima," saut laki-laki berjubah kuning itu. Dan tanpa berkata apa-apa lagi, laki-laki berbaju indah itu langsung melangkah ke dalam. Langkahnya tetap lebar dan tergesa-gesa melintasi ruangan dalam yang lebar dan luas. Sepertinya dia sudah tidak asing lagi dengan keadaan bangunan itu. Tak lama kemudian, dia disambut oleh beberapa orang berpakaian seragam yang berjaga-jaga di sekitar bangunan itu. "Kakang Panglima, Bantar Haji!" Satu seruan terkejut dan gembira terdengar saat laki-laki setengah baya itu memasuki sebuah taman yang ditata indah di belakang bangunan istana itu. Tampak seorang laki-laki yang berwajah tampan dengan rambut berwarna dua
segera menyongsongnya dengan tangan yang terbuka lebar. Laki-laki berusia setengah baya yang ternyata adalah seorang panglima bernama Bantaraji itu hanya berdiri tegak dengan bibir mengulas senyuman tipis. "Kau tidak keberatan kalau aku akan mengganggu sebentar, adik Adipati Rakonda?" Laki-laki tampan yang usianya sebaya dengan Panglima Bantaraji itu hanya tersenyum. Kemudian, dia mempersilakan tamunya itu untuk duduk di sebuah bangku taman yang terbuat dari kayu jati berukir indah. Sejenak, Panglima Bantaraji mengedarkan pandangannya, berkeliling, menyapu beberapa wanita cantik dan beberapa orang pengawal yang berseragam prajurit dengan senjata tombak panjang di tangan. Adipati Rakonda menepuk tangan 3 kali. Dia seperti mengerti dengan keinginan Panglima Bantaraji. Sebentar saja, semua orang yang berada di sekitar taman itu bergegas meninggalkan tempat itu seraya memberi hormat. Kini, suasana taman yang semula ramai dan penuh dengan canda tawa kembali sepi. Hanya ada satu orang yang masih tinggal. Seorang gadis cantik mengenakan baju biru masih duduk di pinggir kolam. "Anakku, Intan Delima, Kakang," kata Adipati Rakonda ketika melihat tatapan mata Panglima Bantaraji terarah ke dekat kolam. "Kau bisa meminta Intan Delima untuk meninggalkan taman ini?" pinta Panglima Bantaraji. Kenapa? Apakah berita yang kau bawa begitu rahasia sehingga keponakanmu sendiri tidak boleh mendengar?" Adipati Rakonda tampak keberatan. "Sebaiknya memang begitu. Soalnya hal ini menyangkut masa lalumu," agak berbisik suara Panglima Bantaraji. "Intan," panggil Adipati Rakonda. "Ya ayah," lembut dan merdu sekali suara gadis itu menyahut. "Kau bisa pergi sebentar, ayah ingin bicara dengan pamanmu," kata Adipati Rakonda. Intan Delima memandang Panglima Bantaraji sebentar. Lalu ia bangkit berdiri dan mengangguk ke arah pamannya yang baru datang. Kemudian dia melangkah pergi tanpa membantah sedikit pun. Langkah kakinya gemulai dan sedap dipandang mata. Panglima Bantaraji menunggu sampai gadis itu lenyap di balik pintu. "Berita apa yang kau bawa?" tanya Adipati Rakonda langsung. "Kau ingat dengan Rengganis?" Adipati Rakonda langsung berubah raut wajahnya. Nama Rengganis sudah begitu dikenalnya. Dan hampir setiap tahun, wanita cantik itu selalu mengundangnya untuk datang ke pesta yang selalu diadakan di atas sebuah kapal layar besar dan mewah di pesisir pantai selatan. Makanya, dia tahu betul siapa Rengganis itu. Orang tuanya adalah seorang patih kerajaan, namun kemudian berkhianat hendak menggulingkan Raja Kandaka yang sekarang sudah mangkat dan digantikan oleh putranya. Di samping itu, dia juga pernah membantu Rengganis untuk menghancurkan Padepokan Teratai Putih yang diketuai oleh Dewa Pedang, bekas seorang panglima yang mengundurkan diri setelah menunaikan tugas berat. Hal itu dilakukannya karena Adipati Rakonda merasa berhutang budi pada orang tua Rengganis. Dan dia memang punya dendam pribadi dengan Dewa Pedang. "Aku tidak akan pernah melupakannya, Kakang. Memang tahun ini aku tidak bisa memenuhi undangannya karena aku tidak bisa meninggalkan putriku yang baru pulang dari padepokan pamannya di Gunung Rangkas," kata Adipati Rakonda. "Kalau waktu itu kau ada di sana, tentu aku tidak perlu repot-repot datang ke sini, adik Rakonda," sungut Panglima Bantaraji. "Kau datang ke sana? Apa ada sesuatu yang terjadi, Kakang?" tanya Adipati Rakonda mengkerutkan keningnya. "Mungkin kau tidak akan percaya kalau aku mengatakan bahwa pesta itu berantakan dan kapal Rengganis hancur," saut Panglima Bantaraji. "Apa?" Adipati Rakonda tersentak tidak percaya. "Jangan bicara main-main, Kakang. Mereka yang diundang bukan orang-orang sembarangan. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi?" "Sudah aku katakan tadi, ini adalah peristiwa lama dan ada hubungannya dengan masa lalumu." Sejenak Adipati Rakonda menggeser duduknya untuk lebih mendekat. Sedangkan bola matanya berputar mengedar berkeliling. Seolah-olah ia takut kalau
kalau pembicaraan ini ada yang mendengar. Siapa yang telah melakukan itu? Tanya Adipati Rakonda setengah berbisik. Kau pasti akan lebih terkejut kalau mendengarnya. Gerangan, apa yang akan disebutkan namanya oleh Panglima Bantaraji? Temukan jawabannya video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.